Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fin nazar. Faqala kaifa tajiduka? Faqala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mawdin illa a'tahu Allahu ma raja wa amanahu mimma yakhaf. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk pada salah seorang sahabat beliau yang dalam keadaan nazar. Dalam keadaan nazar itu artinya waktu sakaratil maut. Sahabat Sidin ini sudah parah benar meninggal dunia. Lalu ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Lalu dijawab oleh sahabat tadi, aku memperdapati diriku sangat takut dengan dosaku, dan aku juga berharap rahmat daripada Tuhanku. Jadi sahabat tadi, aku nih merasa takutan dosa, artinya banyak dosa. Artinya takutan dosa tadi mengharap ampunan Allah dan juga mengharap rahmat daripada Allah. Lalu dinyatakan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang hamba dalam keadaan ini, dalam keadaan sakaratil maut, dengan adanya harap kepada Allah, takut daripada dosanya, kecuali Allah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah mengamankan dia daripada yang dia takutkan. Artinya harapannya mendapat rahmat Allah dikabulkan dan takutnya daripada dosa itu diampuni oleh Allah. Nah, ini sangat penting bagi kita ketika kita ada dalam keadaan sakaratil maut, yaitu kita berharap rahmat Allah, jangan memikirkan yang lain yang ada di dalam hati kita. Dan ini yang namanya al-maut, kematian ini pasti akan kita temui. Setiap kita pasti akan bertamuan ngarannya mati, itu pasti bertamuan. Cuma kita kada tahu apabila kita merasakan namanya sakaratil maut. Cuma kita sebagai orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, itu sudah mendapat satu bisyarah, satu kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau pulang ke majelis, mau hadir ke majelis taklim, ini adalah bisyarah, kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man aradallahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan dia dengan kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Artinya kita datang ke majelis ta'lim ini bukan kehendak kita. Ini adalah kehendak Allah. Kita termasuk orang yang dikehendaki Allah datang ke majelis taklim. Di dalam hadis itu man aradallah, artinya memang dikehendaki Allah. Itu di alam azali, sebelum Allah menciptakan alam semesta itu kita sudah dikehendaki menjadi penuntut ilmu, menjadi orang yang melazimkan diri kita hadir di majelis ilmu. Ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga diibaratkan oleh para ulama, kejadian dari awal kejadian yang pertama di muka bumi ini sampai kiamat, sampai kita nanti ditetapkan sebagai ahli surga atau mungkin ahli neraka, itu sudah ditentukan di alam azali. Jadi ibaratnya dunia ini sudah diulah Allah seperti film. Jadi kayak film. Jadi mulai awal sampai akhir itu sudah ada filmnya. Kita itu jadi apa dalam film itu sudah ada. Apakah kita
husnul khotimah atau su'ul khotimah itu filmnya sudah ada. Tapi satu bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu agama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang itu memang sudah dipilih oleh Allah dengan kebaikan. Aradallahu bihi khairan. Nah, ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenarnya yang akan membawa kita kepada husnul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah mati salah seorang di antara kalian kecuali dia mati dengan berhusnuzan kepada Allah Ta'ala. Kecuali kita mati dengan berhusnuzan, karena husnul khotimah ma'a husnuzan billah. Kematian husnul khotimah itu selalu bersama dengan husnuzan dengan Allah. Wasu'ul khotimah ma'a su'uzan billahi ta'ala. Dan mati su'ul khotimah itu selalu bersama dengan su'uzan, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara husnuzan dengan husnul khotimah itu kata kawan dipisah. Dan antara su'uzan dan su'ul khotimah juga kata kawan dipisah. Jadi kedua-duanya itu saling berkaitan. Kemudian disebutkan di sini, wa husnul dzan billah wa bi ibadihi khoslatani la yuwazihima syai'un minal khair. Dan husnul dzan kepada Allah dan juga husnul dzan kepada hamba-hamba Allah, khoslatani, dua perkara, la yuwazihima syai'un minal khair, tidak bisa menandingi keduanya itu daripada kebaikan. Jadi penting benar kita dalam hidup ini selalu berhusnuzan kepada Allah, selalu berhusnuzan dengan hamba-hamba Allah. Karena dikatakan kedua-duanya itu kadang-kala ditandingi dalam urusan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadihi. Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya sesuatu daripada kebaikan. Artinya dua perkara ini kadang-kala ditandingi dari semua kebaikan. Husnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah, wa husnuzan bi'ibadih, dan berprasangka baik dengan hamba-hamba Allah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri, su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Dan dua perkara yang tidak ada di atas keduanya itu sesuatu daripada keburukan. Kadada yang lebih buruk dari keduanya ini, artinya lebih berbahaya, yaitu su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah, berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua perkara ini sangat penting kita hindari, su'uzan billah dan su'uzan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya harapan baik dan husnuzan kepada Allah itu antara harapan ar-raja dengan husnuzan itu kadang-kala dipisah. Dan ulama mengatakan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkaitan juga dengan husnuzan kepada hamba Allah. Bila kita lawan Allah husnuzan, biasanya dengan hamba Allah husnuzan juga. Bila kita husnuzan dengan hamba Allah, dengan Allah juga husnuzan. Kebalikannya, bila kita su'uzan dengan hamba Allah, itu akhirnya kita juga akan su'uzan dengan Allah. Karena makhluk Allah itu adalah af'al Allah. Makhluk ini sebenarnya hasil daripada af'al Allah, daripada perbuatan Allah. Ketika kita banyak su'uzan dengan makhluk Allah, maka kita juga akhirnya akan su'uzan dengan Allah. Ketika kita su'uzan dengan Allah,
akhirnya kita akan mati su'ul khotimah. Jadi banyak kisah yang menceritakan pentingnya berhusnuzon kepada Allah. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Abid Dunya dalam kitab beliau yang bernama Husnuzan Billah. Jadi sidin mengarang kitab khusus tentang husnuzan kepada Allah. Jadi dalam kitab itu beliau menyebutkan di antaranya ada kisah seorang ulama, seorang talibul ilm dan juga seorang ulama yang bernama Zaid. Ada orang yang bernama Zaid di dalam kitab itu, dia memiliki seorang teman yang bernama Abu Bishr. Abu Bishr atau kadang-kadang juga namanya disebut Hausyab. Jadi ngarannya Hausyab atau kunyahnya Abu Bishr, sahabat daripada Zaid. Jadi satu ketika Zaid ini bermimpi akan temannya Abu Bishr atau Hausyab tadi yang meninggal dunia. Kawannya ini meninggal dunia. Jadi di dalam mimpinya Zaid ini melihat temannya yang bernama Abu Bishr atau Hausyab tadi mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam kuburnya. Dan juga dalam mimpinya Zaid tadi menyaksikan Abu Bishr tadi ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, itu dihadapi oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan berbagai kelembutan. Artinya dalam pertanyaan alam barzakh, dalam pertanyaan kubur itu ditanya dengan lembut, ditanya dengan halus, ditanya dengan sikap yang menyenangkan.